Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali saya Nana Hasan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish dan juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Dan kali ini sudah bersama saya Sri Agustina, Askadi Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Tapi sebelum kita masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita saksikan video editorial berikut ini. Grafik penyebaran virus corona atau COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nasional mencatat penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per Senin 20 Juli 2020 sebanyak 1.693 orang, sehingga jumlah total mencapai 88.214 orang. Angka itu lebih tinggi dibandingkan dengan Tiongkok yang menjadi epicentrum pertama COVID-19 yang kini kasusnya berjumlah 85.314 orang. Jangkitan per hari yang mencapai 1.600-an orang terinfeksi pun menjadi rekor terbesar selama pandemi. Kondisi di Lampung berbanding lurus dengan peningkatan secara nasional. Kembali mengganasnya corona di Lampung akibat banyaknya warga yang mengabaikan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari di masa new normal. Di tempat keramaian publik, banyak yang tidak lagi menggunakan masker. Semakin liarnya paparan COVID-19 di Lampung dibuktikan dengan meningkatnya pasien positif corona dalam 2 pekan terakhir. Bahkan Lampung Timur yang sebelumnya zona hijau bersama dengan Mesuji pekan lalu ditemukan 1 pasien positif. Dalam situasi krisis pandemi COVID-19, sanksi pidana memang sulit diterapkan. Namun, jika terus terjadi pembiaran tanpa sanksi tegas, virus yang berasal dari Wuhan, Tiongkok ini akan terus meluas dan tidak bisa dikendalikan. Pemerintah termasuk di Lampung tentunya punya banyak opsi dalam penerapan sanksi. Sebagai contoh, pemerintah di Melbourne menerapkan denda $200 Australia atau sekitar 2 juta rupiah jika warganya tidak memakai masker saat keluar rumah. Kebijakan itu pun seiring peningkatan kasus COVID-19 di negara bagian Victoria. Akan tetapi, harapan itu agaknya berbanding terbalik dengan yang dilakukan pemerintah saat ini. Alih-alih membuat aturan tegas, pemerintah justru landai-landai saja dengan meminta masyarakat menghadapi masalah dan mengantisipasi dengan baik. Di Bandar Lampung, pemerintah kota gencar melakukan pengawasan dan patroli di tempat keramaian. Masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker akan ditegur. Bahkan anak muda yang sedang nongkrong diberikan sanksi push up. Namun sanksi itu tidak efektif karena masih banyak juga masyarakat yang tidak menghiraukan tindakan pencegahan terhadap wabah COVID-19. Sangat penting yang harus dilakukan saat ini adalah pemberian sanksi tegas, tetapi jangan pula sekedar membuat peraturan. Sanksi itu harus benar-benar dijatuhkan kepada para pelanggar agar menjadi efek jera. Semua ini jelas untuk kepentingan bersama sebagai kunci sukses menghadapi COVID-19. Oke Mbak Cici, apa yang menjadi sorotan untuk tajuk Lampung Post kali ini? Tajuk Lampung Post kali ini mengangkat tentang COVID-19, perkembangannya ada peningkatan dan perlu adanya sanksi tegas agar tidak melebar lagi, tidak makin banyak lagi. Oke, tapi kalau untuk COVID-19 di Indonesia sendiri gitu ya, termasuk di Lampung Mbak Cici, saat ini sedang mengganas ya. Mulai bertambah lagi yang positif terdampak positif COVID-19. Nah, ini seperti apa mengganasnya hingga saat ini Mbak Cici? Ya, berdasarkan data dari tim gugus, secara nasional kita ada tambahan 1.600 kasus
dalam pekan kemarin. Ini angka yang tertinggi selama terjadinya pandemi COVID. Dengan penambahan ini, total kita secara nasional menjadi 88.000 masyarakat yang terpapar COVID. Jumlah ini itu lebih besar, lebih tinggi daripada kondisi yang ada di Wuhan, di mana COVID-19 itu berkembang, dia berasal dari sana. Nah, ini yang harus diwaspadai karena kok kita sudah melebihi melebihi, dan ini yang menjadi perhatian kita semua. Oke, sebenarnya sejauh ini faktor apa sih Mbak Cici yang menyebabkan lebih mengganasnya COVID-19 di Indonesia? Ya, banyak faktor ya. Salah satunya adalah kebijakan new normal dan faktor ekonomi. Secara ekonomi waktu dari bulan Maret ya kita terdeteksi ada pandemi COVID, sampai bulan Juni itu masyarakat masih takut untuk beraktivitas di luar. Jadi masyarakat juga mungkin masih punya amunisi untuk mereka bertahan hidup, makan di rumah, beraktivitas di rumah. Nah, setelah lewat dari situ mereka mulai kekurangan dong. Mereka akhirnya mau tidak mau harus bekerja, dan mereka kebanyakan bekerja di luar dan berhubungan dengan orang banyak. Nah, kebijakan new normal juga seperti itu, akhirnya dengan membolehkan kembali aktivitas di luar, tetapi tentu saja ini dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Nah, masyarakat kita ini yang masih banyak menganggap bahwa new normal itu sepertinya seperti kondisi biasa saja ya. Seperti tidak ada pandemi gitu. Padahal new normal adalah perubahan kebiasaan. Misalnya di luar masih bisa beraktivitas tapi dengan menggunakan masker, tetap berjaga jarak dengan orang. Kemudian juga kita harus menjaga sanitasi ya, sering mencuci tangan dan menjaga kebersihan diri dan lingkungan itu. Oke, orang-orang termasuk beraktivitas di luar itu berkaitan dengan ekonomi seperti itu, karena tidak dapat lagi bertahan hidup gitu. Apakah dengan ini itu artinya bantuan pemerintah tidak lagi bergulir, Mbak Cici, seperti awal ketika pandemi itu terdeteksi di Indonesia? Ya, bantuan itu sangat berarti ya bagi masyarakat. Karena apa? Karena sejak beraktivitas di rumah mereka banyak toko-toko juga pada tutup, kemudian aktivitas tidak ada. Nah, dengan adanya bantuan ini sedikit meringankan beban kehidupan warga. Dan ini harus dilanjutkan karena memang sudah ada anggarannya ya, dan cukup besar. Dan jangan ada pemilihan. Jadi memang kalau memang dibutuhkan, masyarakat ya diserahkanlah, dibagikan, distribusikan secara merata. Kemudian juga ada pengawasan. Jadi kan kerap kan kalau bantuan sering menimbulkan gejolak ya. Karena ada yang menerima, ada yang tidak. Masyarakat juga, kalau masyarakat yang mampu mungkin ya nggak usah menuntut ya. Justru mereka harus membantu masyarakat yang memang tidak ada atau mereka yang masyarakat yang membutuhkan. Oke, itu berarti bantuan itu sangat penting walaupun sekarang new normal sudah digalakkan seperti itu ya. Setelah ini Mbak Cici, kita rehat sejenak karena kita nanti akan membahas sanksi apa yang harusnya ada seperti itu ya. Oke pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, setelah ini kami akan kembali dan tetaplah bersama kami.